Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua pagi ini, kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pada pagi hari ini, pilih berhala atau Tuhan. Nats Alkitab terdapat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 dan 21. Demikianlah firman Tuhan. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pagi hari ini akan mengajarkan kita agar waspada terhadap berhala. Berbicara tentang berhala bukan hanya sesuatu yang sifatnya kasat mata, seperti patung atau benda-benda pusaka atau jimat yang disembah atau disimpan sebagai barang yang memiliki kekuatan tertentu. Akan tetapi berhala juga dapat berbentuk hal yang tidak kelihatan. Karena berhala bukan saja okultisme, namun juga pikiran, keinginan, tuntutan, dan harapan yang kita sembah sebagai pengganti Allah. Bahkan sebagai jalan keluar, jalan alternatif yang lebih pasti, lebih cepat daripada hanya berharap kepada Allah menurut pemikiran manusia. Padahal semuanya itu adalah kekejian bagi Tuhan. Namun masih banyak orang Kristen secara sadar atau tidak mencari pengganti Allah dengan cara misalnya pergi mencari orang-orang yang dianggap memiliki kemampuan untuk melihat masa depan atau yang kita sebut sebagai paranormal, atau mencari orang-orang yaitu seperti dukun yang dianggap bisa menyembuhkan sakit penyakit atau melenyapkan kuasa kegelapan yang mengikat seseorang. Atau mungkin pergi ke tempat-tempat tertentu yang dianggap suci atau keramat dan melakukan ritual-ritual penyembahan atau bersemedi di gunung untuk mendalami ilmu. Ataupun orang-orang yang masih mempercayai horoskop, tahayul, ilmu spiritisme, pernafasan tenaga dalam, yoga, ramalan tangan, dan lain sebagainya. Saudaraku, beginilah yang firman Tuhan katakan tentang orang-orang yang masih memiliki berhala-berhala dalam hidupnya. Imamat 20 ayat 6 berkata, orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Dan Ulangan 18 ayat 10-12 berkata, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Jadi saudaraku, betapa Allah sangat tegas memperingati kita untuk tidak memiliki dan menggunakan berhala apapun. Bahkan tertulis di Alkitab berkata bahwa siapapun yang memakai atau menggunakan spiritisme dalam berbentuk apapun tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Galatia 5 ayat 19-21. Kalau kita ingat sejarah bangsa Israel yang keluar dari perbudakan Mesir atas pertolongan Allah, di sana Allah menetapkan aturan yang tegas dalam ke-10 hukum Taurat yang diberikannya kepada Musa, bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Allah ingin agar bangsa Israel mengetahui dan mengenal bahwa Allah lah
yang menyelamatkan mereka, yang mengubah status mereka dari budak menjadi orang merdeka, dan agar bangsa ini mengingat Allah dan tetap setia kepadanya. Adakah di antara kita, Bapak Ibu Saudaraku, masih menyembah ilah-ilah lain selain Allah? Masih adakah kita mempercayai praktek-praktek semacam perdukunan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Firman Tuhan dengan keras dan tegas memperingati kita bahwa semuanya itu adalah kekejian bagi Tuhan, dan mereka yang melakukannya tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan-Nya. Marilah kita sadar dan bertobat, saudara, karena dengan mencari pertolongan setan dan antek-anteknya berarti menentang Allah yang Maha Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa firman-Mu pagi ini mengingatkan kami hukum yang utama, bahwa Engkaulah Tuhan Allah kami dan tidak mencari Allah lain di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, bila mana kami masih memiliki berhala-berhala yang kami percayai dan disembah, bahkan memakai bentuk-bentuk perdukunan, karena ini semua merupakan praktek-praktek yang menggunakan roh jahat untuk menentang pengenalan Allah yang kudus. Kami bertobat Tuhan, dan kiranya kuasa darah Yesus menyucikan dan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetap semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.